Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di podcast saya di sini. Kali ini kita kedatangan tamu dari Banyuwangi tentunya. Seorang mahasiswa yang sekarang lagi menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Jember. Perkenalkan diri, Mas. Ini gimana? Oh, gimana? Oke gitu, Mas. Ya, Aja, Mas. perkenalkan nama saya Cahya Angga Julian, saya dari Banyuwangi. Banyuwangi. Tentunya dari Banyuwangi ke Jember ini Mas Angga sendiri kah apa ada teman yang kuliah di Unmu juga, Mas? Ada sebenarnya, Mas, tapi jauh jaraknya. Tapi ada. Lain fakultas? Lain daerah, lain daerah. Lain fakultas tapi? Enggak, sama. Sama? Sama. Oh iya. Itu siapa, Mas? Ada teman kampus itu, anak dua itu. Mbak Kiki sama Mbak Inggar itu. Oh, Dari berarti Banyuwangi cewek juga. semua ya? Iya. Emang awalnya itu sudah kenal? Belum, baru ketemu di kampus. Kenalnya di kampus? Iya. Berarti anggap saja kan Mas Chandra, Mas Angga ini kan sendiri ya. Sorry, Mas. Saya akan bertanya bagaimana cara Mas Angga itu menyesuaikan diri di lingkungan baru, Mas. Tentunya di pertemanan baru itu. Ya menyesuaikan di tempat tersebut, Mas. Kayak awalnya itu ya kenalan gitu sama teman-teman itu. Sebenarnya kan nggak tahu sih dari mana itu. Setelah kenalan jadi tahu kalau sebenarnya ada ada anak juga dari Banyuwangi. Di Jember sendiri kan ini terdiri dari dua suku, Mas, yang mendominasi. Ada suku Jawa dan suku Madura. Nah, kalau Mas Angga kan Banyuwangi kan Jawa juga bisa kan? Saya Sebenarnya Jawa kan? Jawa. Nah, Jawa. kalau yang untuk berkomunikasi dengan suku Madura itu, Mas Angga gimana? Tetap pakai Jawa. Tetap pakai Jawa. Jawa. Sebenarnya ada juga sih di rumah itu Madura. soalnya kan di desa kecamatannya kan Muncar itu Madura semua, Mas. Tapi saya nggak bisa kalau ngomong Madura. Tapi ngerti. Sedikit-sedikit mengerti saya. Ini Mas juga perbedaan dari teman perkuliahan atau teman perkuliahan sama teman rumah atau teman sekolah. Kan pasti itu ada bedanya, Mas. Itu bedanya di mana kalau menurut Mas Angga ini? Kalau bedanya ya kan kalau anak teman-teman kuliah itu kan cuma dari selingkup desa kan. Iya. Kalau di sini kan apa ya? Ada yang dari luar Jawa, ada yang di mana ya kayak jauh-jauh gitu, Mas. Nah, apakah cara guyonnya itu juga beda? Beda, Mas. Agak sedikit susah sih sebenarnya. Soalnya kan kita ngomong sananya nggak paham. Sebenarnya itu kan buat candaan, tapi susahnya di situ, Mas. Kita ngomong, dianya nggak paham. Sedangkan dia mau ngomong ke saya, dianya juga nggak paham gitu. Agak sedikit susah lah ngomongnya itu. Tapi bisa lah ya menyesuaikan ya. Untuk sekarang ini kan sudah berapa tahun? 2 tahun kan ya? Iya. Gimana? Udah bisa lah ya? Alhamdulillah bisa, Mas. Kan sedikit-sedikit mengerti, cuma saya nggak bisa ngomong. Balasnya ngomong pakai bahasanya dia itu saya kurang bisa. Cuma saya mengerti kalau dianya ngomong itu artinya saya paham. Cuma saya nggak bisa ngomong itu. Kalau di perkuliahan kan atau juga di teman-teman rumah, itu kan pasti ada teman-teman yang toksik, Mas. Itu menurut Mas Anggi itu gimana? Teman-teman yang kayak gitu? Ya apa ya, temennya kan juga baru kenal juga. Ya kalau aku sih biasa saja gitu. Kayak kan ada orang-orang kan datang masih baru kenal kan, Iya. terus jancuk, nah, kan kayak gitu. Kalau Iya. ke orang yang baperan, Mas, wah itu kan sudah baku hantam bertumbuh kita, Ya, Mas. perasaan itu. Iya. Kalau yang santai gitu kan, oh ya udahlah, kan gak dipikir lah. Apakah ada itu, Mas, Ada sih, Mas. Dulu malah itu awal masuk di perkuliahan itu ada agak sedikit crash sama teman itu. Satu insiden lah ya. Iya, satu insiden. Sebenarnya saya sih mau canda sama dia, cuma dianya nerimanya jelek gitu, Mas. Tahu itu, Mas, pernah. Pernah berarti ya. Pernah kalau kayak gitu. Awal-awal sudah mau bertumbuk ya, Mas. Iya. Sekarang tapi malah itu, Mas. Gara-gara kejadian itu ya, kan udah ini nih. Kayak apa ya?
nyari itulah kesalahan-kesalahan itu. Terus kan kita ini minta maaf itu, dari situlah saya malah akrab sama, malah lebih akrab ya. Iya, malah lebih akrab itu gara-gara kejadian tersebut, malah akrab sebenarnya. Enggak malah kayak bermusuhan itu, enggak, malah akrab saya sama dia. Berarti di balik apa ya, masalah pasti ada hikmahnya. Iya, betul itu Mas. Astagfirullahaladzim, sorry Mas. Iya enggak? Itu Mas juga kan karakter teman-teman ini beda-beda. Iya. Yang katanya saya barusan ada yang baperan, terus ada yang bodoh amat. Nah, kalau Mas Angga sendiri itu masih membeda-beda apa ya? Kayak membeda-bedakan teman lah gitu. Maksudnya, oh kayaknya nih baperan, jadi goyangnya biasa aja lah gitu. Terus kalau ini nih gak apa nih digoyangin gak kira baper dia, bodoh amat soalnya. Masih ada pikiran kayak gitu. Kalau saya enggak Mas, kalau saya kan orangnya kan apa ya? Kalau pertemanan itu netral itu Mas. Ya ada sini ya ikut sini, ada sana ya ikut sana gitu. Mengikuti seperti air mengalir. Iya, soalnya kan banyak teman itu nggak menyesatkan kita. Iya. Terus juga untuk sekarang ini kan kita jarang ketemu sama teman-teman. Nah, kan kuliah kan online. Itu apakah hubungan Mas Angga sama teman-teman masih berjalan baik di situ? Tetap soalnya kan kuliahnya juga online itu kan bersama gitu. Terus setelah itu kan ada pembagian kayak tugas-tugas kuliah itu. Jadi tetap ada tetap setiap hari itu tetap hubungan kita. Tapi gak satu kelas kan? Enggak. Terus apakah Mas Angga punya kelompok tertentu? Biasanya kan di setiap kelas itu pasti ada geng-gengan tuh Mas. Umum lah kayak gitu. Dari kita zaman sekolah pasti ada ini geng ini. Apakah di kelas Mas Angga ini itu masih ada kayak gitu? Ada sih Mas, sebenarnya kayak diajak teman itu, udah ikut saya aja, kamu jangan ikut sana. Ada seperti kayak gitu ada? Ada Mas, banyak. Malah kayaknya ini ya, di kelas saya ini kayaknya udah terbagi 3 kelompok. Cuma sayanya itu ya biasa aja lah semuanya. Toh itu juga nggak bikin apa ya, nggak bikin aku terus ngumpul di sini, harus ngumpul di sini, enggak saya. Ya orangnya kan saya apa ya, netral itu Mas, yang saya bilang tadi, kayak udahlah teman-teman semua gitu, nggak ada yang aku bedain. Soalnya kan ya sadar diri ya, saya kan di sini juga apa kayak numpang lah istilahnya, kan saya dari Banyuwangi nih, pendatang ya kayak gitu. Terus ini juga kan banyak nih katanya kalau teman-teman kuliah itu kayak apa ya, beda lah sama kayak SMA kita Mas, soalnya lebih kardi. Kalau SMA kan ayo gini bareng, nah gitu pasti kan ngerjakan ini bareng, ayo. Kalau minta bantu juga ke teman SMA itu kan mudah. Kalau teman kuliah katanya ini sedikit kardi Mas, minta bantu, urusan jadi sudah gitu. Apa ya, sendiri-sendirilah gitu anggapannya. Apakah emang kayak gitu? Iya sebenarnya, soalnya kan ada yang nggak mau kenal, ada yang mau kenal, mau ngakrab. Soalnya apa ya, kayak gimana sih, kayak orang yang baru pendatang itu kan, ini dari Banyuwangi gini lah, nanti kalau minta tolong kayak gini gitu susah gitu, apalagi minta tolongnya itu ke anak yang lebih pandai itu. Nah pasti temennya itu anak yang pandai-pandai gitu. Tapi kalau saya enggak, sebenarnya udah biasa saja. Terus Mas Angga ini pernah kah di suatu Ayo lanjut. Di suatu kelompok ini pernah nggak kayak yang dikucilkan gitu? Pernah sebenarnya Mas. Ya apa ya, dulu ya itu tadi nggak sukanya saya ketika ikut suatu kelompok Mas. Ya kalau kelompoknya itu benar-benaran mau kita, tapi kalau mau menjatuhkan kita itu kan susah Mas. Tapi makanya dari situ saya berteman ke semua anak. Pernah saya dulu Mas, kayak kelompokan itu udah bikin grup, tapi nggak jadi diajak Mas, kan ya sakit hati gitu. Jancok itu Mas. Iya pasti Mas, ya tapi nggak apa-apa lah, saya kan orangnya penyabar. Sorry Mas, saya emang agak emosi Mas. Kalau ada teman-teman yang kayak gitu membeda-bedakan, apalagi cuma ngambil butuhnya itu, rada emosi Mas.
Ya sama sebenarnya mas, saya ya juga emosi sih ya namanya orang, tapi bisalah nahan ini. Tapi hati-hati tetep lah kalau kok gini udah diajak tapi kok apa ya nggak jadi. Terus dari itu Mas Angga mengambil pelajaran ya? Iya, udah dibiasakan aja lah. Itu kan juga beda daerah, sifatnya juga pasti beda. Tapi gimana sekarang sama teman-teman itu? Apakah masih terjalin hubungannya? Ada sih mas, tapi ya gara-gara itu ya aku sedikit agak apa ya? Kan Sudah agak sedikit renggang gitu. Sudah Karena, tahu karakter aslinya. Iya, kalau saya kan nggak mau orang yang milih-milih itu, saya benar nggak mau mas. Ya itu temen ya, satu temen kita ibaratnya kayak satu keluarga gitu mas. Kalau saya di apa ya dipilih-pilih itu mas, kalau cari temen nggak suka saya itu. Iya juga sih Mas, kan kayak gitu apa ya? Kayak bisa dibilang kan bisa rasis juga Mas kayak gitu Mas. Soalnya kan terlalu membeda-bedakan. Terus kayak Mas Angga juga kan contohnya bikin kelompok terus gak diajak. Kan Sakit hati mas. gak tahu lagi Mas, kok bisa kayak gitu. Iya. Berarti itu memang ada Mas yang kayak gitu ya. Ada banyak. Ya kurang tahu sih itu mau kenapa kok sampai gitu deh saya itu. Oh mungkin gini, mungkin di situ dalam pertemanan itu kan pintar-pintar toh katanya Mas Angga. Mungkin cuma yang pintar-pintar itu yang dirangkul. Iya. Nah terus yang kayak kita ini disepelekan lah. Sebenarnya yang ngerangkul itu anaknya bukan yang pinter sebenarnya mas, sama mengelompokkan itu justru anak yang biasa saja. Anak yang biasa saja cari kelompok anak yang Pintar. Yang pinter. Mengambil butuhnya. Iya, iya gitu. Benalu itu mas. Iya. Benalu. Kayak apa ya? Numpang gitu loh mas. Dianya numpang, tapi dia mengajak orang yang pintar-pintar yang bisa-bisa itu. Terus yang nggak diabaikan sudah. Kalau saya kan orangnya ya biasa lah, kuliah juga jalan gitu toh. Pokok ikut gitu toh. Toh pertemanan juga bukan cuma dia kan. Masih banyak juga. Banyak juga. Toh Jember bukan kota yang sempit itu. Nah, itu luas itu Jember sebenarnya. Kalau sekarang ini berarti Mas Angga sudah mengambil pelajaran, terus juga sudah gak mau lagi mau ada kelompok-kelompokan kayak gitu. Maksudnya ada di geng-geng tersebut lah. Ya gara-gara kejadian itu mas saya nggak mau udah ikut ya mana yang enak ya saya aja. Tapi terkadang enak di saya cuma ngambil butuhnya juga mas. Ada juga itu, ada kalau di Jember itu. Ada satu teman itu ngikut saya mas ya. Gara-gara dianya itu kayak numpang di saya gitu. Bro, sorry agak gibah sedikit bro. Lanjutkan, gak apa-apa. Itu kayak satu temen itu, terus apa ya? Itu tadi numpang ke saya, cuma mau apa ya? Kayak numpang di saya itu. Numpangnya itu gini, cari enaknya gitu. Cari enaknya di saya. Apa-apa saya. Mengatasnamakan. Iya saya. Jadi berarti kalau ada masalah atau apa, Mas Angga ini juga ikut terkena imbasnya berarti? Iya. Entah dia masalah dengan siapa, saya ikut. Entah dia sama pacarnya, saya juga minta juga. Pernah itu mas. Ada kok bisa ya mas? Iya. Waduh. Iya namanya pertemanan itu. Itu tapi emang udah apa ya? Konfirmasi sama Mas Angga sendiri apa enggak itu? Iya sebenarnya iya, namanya juga mau bantu. Dia minta bantu sama saya, tapi kayak menyalahkan itu. Menyalahkan yang seenaknya bantu. Dia seenaknya sendiri. Dia minta bantu tapi enggak apa ya, enggak berterima kasih sama yang bantu, tapi malah menjatuhkan sama yang bantu gitu, Mas. Waduh. Itu teman-teman brengsek gitu. Iya, ya, tapi kalau saya udahlah biarin aja. Ada juga kalau temen itu bukan menyusahkan ya, tapi agak gimana gitu mas. Kayak saya kan datang di sini ya, dianya rumahnya sini. Saya minta antar sama dia kayak cari-cari makan di sini. Tapi anehnya setiap kali makan saya yang bayar mas. Loh? Iya saya yang bayar. Ada entah itu dianya lupa bawa dompet atau nggak bawa uang, pasti saya ada yang banyak alasannya. Iya. Dianya nggak lupa sih.
kayak malah pelupa, ngelupain itu loh. Oh, tiba-tiba amnesia. Iya. Mungkin ada memang penyakit kayak gitu. Ada. Amnesia. Itu susah disembuhkan itu, Mas. Di kode nggak tahu, diminta nanti dikira gimana, Mas ya? Itu apa ya? Kayak susah juga gitu, Mas. Kayak orang yang apa ya, nggak tahu diri, bisa dibilang nggak tahu diri gitu. Padahal ya kan Mas Angga juga pendatang toh. Iya. Kan dia itu kan rumahnya di sini. Iya. Nah, pastinya kan dia sadar, oh temanku ini kan pendatang, baiknya kan kalau bisa kan aku yang bayarin. Soalnya kan deket juga sama rumah. Iya. Kalau Mas Angga kan jauh gitu. Jauh kan. Saku juga dari rumah, dari orang tua rumah, Kak Dina kan di sini. Sering itu, Mas, saya udah talangin dulu, nanti. Tapi akhirnya diganti. Enggak, Mas. Wis. Iya itu tadi dianya. Ini bos. Kayak teman-teman ini bos. Bukan lupa sih, kalau lupa kan biasa ya, tapi kok lupa kok sering. Keseringan gitu ya. Gitu. Kayak kalau bahasa Jawanya itu tuman kerasan gitu, Mas. Tuman kerasan gitu. Apa ya, kayak sering-seringan gitu, kayak gitu. Nanti kalau aku ngomong dikiranya nagih atau gimana. Tapi kalau nggak ngomong, dianya nggak itu tadi, nggak ngasih. Tapi ya apa, ditagih sama Mas Angga? Enggak, Mas. Ya nggak enak. Kesadaran dulu, aja ya? Dulu pernah saya minta itu, tapi kok nggak enak gitu. Dianya bilang iya tapi tetap aja. Tapi ya udahlah, biarin lah. Toh juga saya di sini tuh nyuruh dia bantu saya kayak nganter-nganter gitu. Soalnya kan saya belum paham kota inilah. Jadi saya minta tolong dia. Ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung kayak balas budi gitu. Anggaplah sedekah juga lah. Iya. Soalnya ya sedekah tapi kok sering gitu. Sedekah nantinya gak ikhlas kan ya? Iya. Repot juga. Soalnya keseringan gitu, Mas. Iya. Terlalu sering bersedekah. Tapi gimana sekarang hubungannya sama itu? Ya tetap sih sebenarnya. Tetap minta bayarin. Iya, tapi kalau saya sekarang agak tanya dulu sebelum berangkat itu. Oh. Kamu bawa uang gitu? Iya, tanya. Baik. Ayo kita makan. Bawa enggak kamu? Itu langsung. Daripada nanti dari sana saya yang ini keluarin. Yang kena lagi ya. Iya. Mending daripada pakai dia, jalanlah sama gebetan ini. Daripada sama dia itu, Mas. Ngedet tuh bro, enak bro. Nggak bayarin pacar, bayarin dia, sama aja di jalan ini. Lebih enak sama pacar, Mas. Iya, Mas. Bisa nempel. Iya. Apanya itu? Apanya itu? Oke, Mas. Terima kasih ya, Mas. Iya, sudah datang ke podcast saya ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Mungkin ada sepatah dua kata dari Mas Angga tentang pertemanan. Ya, pertemanan itu jangan pilih-pilih lah. Kayak udahlah kita temenan semuanya lah. Soalnya nambah temen itu nggak menyesatkan kita. Oke, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.